kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku, bertemu kembali dengan Kak Abu Lukman di hari Ahad pagi dalam acara kita Kisah Menawan Sang Teladan. Nah, mudah-mudahan adik-adik sudah siap untuk mendengarkan Kisah Menawan Sang Teladan. Sudah mandi, sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang bisa adik-adik dapatkan dari kisah teladan nan menawan. Nah, adik-adik, Kak Abu Lukman hari ini ingin menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan keutamaan hari ini. Wah, ada yang tahu nggak adik-adik? Hari ini hari apa? Karena hari ini termasuk hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hari yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hari untuk berzikir, mengingat Allah, memperbanyak zikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir di hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang istimewa, termasuk hari ini. Wah, hari apa adik-adik? Tahu nggak nih hari apa ini? Coba Kak Abu Lukman tanya, hari ini sama istimewanya dengan hari kemarin. Wah, dan juga hari yang akan datang satu hari di depan. 3 hari, yaitu kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Hari apa? Tahu nggak adik-adik? Kalau hari kemarin lusa, insya Allah adik-adik sudah tahu. Yaumun Nahar, hari kita menyembelih hewan kurban. Hari ini berarti tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan sekarang sedang berada kita pada tanggal 12 Zulhijjah. Wah, insya Allah adik-adik sudah mulai tahu nih. Bahkan udah jawab di rumah. Hari Tasyrik Kak Abu Lukman. Betul, kalau yang menjawab hari ini adalah hari Tasyrik. Yaumu akli wa surb. Hari makan dan minum. Wah, kita nggak boleh puasa hari ini adik-adik. Karena hari ini disebutkan oleh Nabi kita hari makan dan minum. Dan juga hari kita mungkin menikmati daging-daging kurban yang telah kita kurbankan di Yaumun Nahar. Dan hari ini pun masih banyak yang menyembelih hewan kurban. Kalau memang kemarin-kemarin menyembelih hewan kurbannya belum selesai, hari ini masih boleh. Karena ini adalah hari Tasyrik, hari yang istimewa. Nah, Kak Abu Lukman mau ceritakan tentang hari yang istimewa ini adik-adik. Karena pada hari ini jamaah haji mereka ada yang hendak pulang ke negerinya. Menyelesaikan manasik hajinya pada hari ini di 12 Zulhijjah. Mereka melakukan nafar awal. Dari Mina mereka pergi menuju rumah yang pertama-tama dibangun di bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Abu Lukman ingin menceritakan tentang rumah yang pertama-tama dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adik-adik, jamaah haji pun ketika mereka menyelesaikan manasik hajinya,
mereka harus pergi menuju Ka'bah, menuju rumah yang pertama dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hendak pulang ke negerinya harus melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum mereka meninggalkan tanah suci ketika mereka pulang ke rumahnya. Wah, berarti rumah ini yaitu Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada adik-adik, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Karena di dalam Al-Qur'an adik-adik disebutkan rumah yang pertama kali dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yaitu di Bakkah, di Mekah yang berkah mubarakan dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Dan di dalam rumah yang pertama-tama kali dibangun untuk menyembah Allah ini ada tanda-tanda yang jelas. Apa tanda-tanda yang jelasnya? Di antaranya yaitu maqam Ibrahim, yaitu telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, Kak Abu Lukman, kenapa sampai disebutkan di dalam Al-Quran ada tanda-tanda di rumah yang dibangun pertama kali untuk menyembah Allah yaitu Ka'bah, ada maqam Ibrahim, ada tanda telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ternyata adik-adik yang membangun rumah ini, yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Padahal sebelumnya tempat itu adalah tempat yang kering, tempat yang banyak batu-batunya. Padahal sebelumnya tempat ini juga nggak ada pohon-pohonnya, nggak ada airnya. Dan karena itu tidak ada manusia yang tinggal di sana. Padahal ini adalah tanah suci yang telah Allah sucikan di dalam penciptaan langit dan bumi. Berarti ini tempat yang spesial adik-adik. Tetapi tempat yang spesial ini sebelumnya kosong, sebelumnya kering, tandus, tidak ada pohon. Bahkan tempat yang suci ini tidak ditinggali oleh manusia. Wah, tempatnya terbaik. Tempat yang paling mulia. Tempat yang telah disucikan oleh Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Tetapi ternyata tempat ini nggak ada orang yang tinggal. Karena nggak ada air, nggak ada pohon. Allah ingin di dalam tanah yang mulia ini dibangun rumah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ketika Allah menginginkan tempat ini ada manusianya. Yaitu dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa putranya yang masih menyusui. Putranya yang sudah lama dinanti-nantikannya selama 86 tahun lamanya. Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan. Ketika umur beliau 86 tahun baru memiliki bayi. Lalu bayi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa ke tempat yang mulia ini. Ke tempat yang hendak di sana didirikan Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim untuk membawa anak yang disayanginya, yang sudah puluhan tahun dinantinya, ke tempat itu ditinggalkan. Sehingga tanah haram yang sebelumnya tidak ada manusia, akhirnya ditinggali oleh dua manusia yang merupakan anak Nabi Ibrahim dan istri Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Hajar. Wah, jadi di tanah haram yang pertama kali tinggal di sana yaitu Ismail dan ibunya Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim juga khawatir meninggalkan anak-anaknya di sana.
Karena di sana nggak ada pohon, banyak batu-batunya, nggak ada air, nggak ada orang tinggal di sana. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa, adik-adik, mendoakan anaknya Ismail yang ditinggalkan di tanah haram, di dekat rumah Allah yang mulia yang akan dibangun di atasnya Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa bahwa ia telah meninggalkan keturunannya, salah satu keturunannya di lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya mendirikan sholat. Dan agar manusia, padahal di sana tidak ada manusia, cenderung kepada anaknya, kepada keluarganya. Sayang kepada keluarganya. Nabi Ibrahim berdoa agar manusia sayang kepada putranya. Padahal waktu ditinggalkan gak ada manusia tinggal di sana. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa agar putranya mendapatkan rizki berupa buah-buahan. Padahal di sana gak ada pohon-pohonan. Kering. Tapi Nabi Ibrahim mendoakan supaya keluarganya, kepada anaknya agar mendapatkan rizki berupa buah-buahan. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Putranya tidak meninggal karena kelaparan. Allah lalu menurunkan malaikatnya, mengeluarkan mata air dari dalam tanah yang berbatu yang keras tadi. Yaitu apa adik-adik? Yaitu air Zam-Zam. Ketika air Zam-Zam sudah keluar dari dalam bumi, sudah minum, lalu kemudian banyak orang yang lewat di sana. Akhirnya tinggal bersama Ismail dan ibundanya. Wah, luar biasa kan adik-adik? Yang tadinya tempat yang gak ada manusia tinggal jadi rame. Yang dulu tempat gak ada kehidupan, gak ada air. Sekarang ada air Zam-Zam yang keluar yang gak pernah kering. Walaupun diambil oleh jutaan manusia, sekarang juga gak pernah kering. Sekarang tempatnya karena adanya air menjadi tempat berkumpulnya manusia. Kemudian tempat akhirnya ditanam pohon-pohonan. Lalu kemudian dibangun rumah-rumah. Sehingga menjadi sebuah kota, yaitu kota Mekah. Yang berada di tanah haram, di tempat yang telah Allah sucikan, yang telah Allah siapkan untuk dibangun rumah yang pertama kali dibangun di atas bumi untuk menyembah Allah. Nah adik-adik, maka kemudian ujian menimpa lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail yang telah ditinggalkan ketika kecil di tempat yang kering. Nabi Ibrahim menyampaikan ke putranya, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Di dalam Al-Quran disebutkan adik-adik. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Tapi ternyata jawaban Nabi Ismail adalah jawaban anak yang soleh yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'man satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka adik-adik, ketika Ismail sudah dibaringkan dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyiapkan pisau yang tajam dan telah ditempelkan di lehernya. Dan Ismail pun telah dibaringkan lil jabin di atas pelipisnya. Ketika itu barulah Allah menyeru Nabi Ibrahim. Ayya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Hei Ibrahim, kau telah membenarkan perintahku melalui mimpi. Allah tidak menginginkan Ismail disembelih.
Tetapi Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih putranya sebagai ujian. Apakah Ismail lebih mencintai Allah atau mencintai putranya? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah. Maka Allah tidak menyia-nyiakan Nabi Ibrahim. Allah gantikan Ismail dengan sebuah sesembelihan yang besar. Bidzibhin azim. Yaitu domba besar, yaitu domba kibas. Maka selamatlah Ismail dari penyembelihan. Dan selamat pula Ibrahim alaihissalam dari menyembelih anaknya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang telah lulus dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berat. Nah adik-adik, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam untuk membangun rumah yang akan menjadi tempat pertama kali disembah Allah di dalam rumah itu. Yaitu tempat di Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah, yang telah sekarang didatangi oleh jutaan manusia ketika mereka baik beribadah umrah maupun beribadah haji. Nah adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membangun Ka'bah dibantu oleh putranya. Mereka berdoa, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, kabulkanlah doa kami. Dan mereka pun berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Karena sungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Mereka berdua membangun Ka'bah dengan senantiasa berdoa adik-adik. Wah, jadi bangun Ka'bahnya bukan sambil main-main, ketawa-ketawa. Mereka berdoa karena membangun rumah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai rumah pertama-tama yang dibangun untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membangun Ka'bah, dan ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam menginjak batu yang disiapkan oleh Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah di bagian atas, Nabi Ibrahim meminta dibawakan batu yang dipijaknya, diinjaknya untuk meletakkan bangunan sehingga terbangun Ka'bah. Batu yang disiapkan oleh Ismail alaihissalam, yang diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah maqam Ibrahim, yang menjadi tanda ciri rumah yang pertama-tama dibangun untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang ada adik-adik yang disebut dengan maqam Ibrahim, yaitu telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercetak di atas batu. Yang tempat itu menjadi tempat di antara tempat didirikannya sholat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Agar dijadikan maqam Ibrahim sebagai tempat di antara tempat sholat. Dan itu ada di Ka'bah, ciri rumah yang dibangun pertama kali untuk menyembah Allah. Karena yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Nah adik-adik, sampai sekarang Ka'bah masih tetap tegak berdiri. Sampai sekarang Ka'bah didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru negeri, dari seluruh penjuru negara di dunia. Didatangi oleh kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Wah, sampai ada yang berjalan dengan menggunakan pesawat terbang. Ada yang berjalan dengan menggunakan kendaraan berupa bis atau mobil. Ada yang berjalan dengan menggunakan kendaraan sampai disebutkan bagaikan Ka'bah ini tempat yang menjadi tempat berkumpul seluruh manusia di seluruh penjuru negeri. Di seluruh penjuru dunia. Bahkan didatangi oleh mereka yang juga mengendarai unta yang kurus. Semua berkumpul untuk beribadah di Ka'bah. Dan ini menjadi kiblat bagi kita kaum muslimin ketika mendirikan sholat.
rumah yang pertama-tama kali dibangun untuk menyembah Allah setelah melalui banyak perintah dan ujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Nah adik-adik, inilah kisah kita di hari yang mulia ini, di 12 Zulhijjah, di Yaumul Tasyrik, hari-hari kita makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Adik-adikku, mudah-mudahan kisah kita di pagi hari ini membuat kita semakin berkeinginan untuk mengisi hari tasyrik ini dengan beribadah. Karena ini hari yang istimewa, hari yang spesial, hari-hari terbaik di antara hari-hari yang telah Allah ciptakan. Inilah hari kita untuk makan dan minum, hari kita untuk banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi di dalam kisah teladan berikutnya. Sebelumnya adik-adik, kita saksikan jeda-jeda berikut ini sampai dengan kita simak bimbingan tajwid anak bersama Al-Ustaz Abu Unais Ali Subana hafizahullah ta'ala. Jangan kemana-mana.